Bab 26 Lingkaran Persahabatan. Setelah mengantarkan Feby pulang dengan aman meski harus menerima rentetan omelan dari sang kekasih yang masih kesal karena batal berduel, Indra langsung bergerak cepat. Ia tahu rekaman audio di ponselnya adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja dan mengancam keselamatan Ananda serta Elvano. Merasa tidak memiliki akses langsung dan tidak berani menemui Tristan seorang diri ke kantornya, Indra memutuskan untuk menghubungi Andre terlebih dahulu sebagai jembatan. Di seberang telepon, Andre yang baru saja menyelesaikan makan siangnya langsung terlonjak kaget mendengarkan penjelasan singkat Indra yang menggebu-gebu. "Serius lo, Dra? Sialan, si Bella benar-benar nekat," seru Andre dengan wajah memucat. Oke, sekarang gue on the way ke perusahaan Bratadikara. Kita ketemuan di parkiran basemen sana. Jangan kemana-mana," ucapnya tegas sebelum langsung memutuskan sambungan telepon. Sementara itu, di lantai 10 gedung Bratadikara Group, atmosfer terasa jauh berbeda. Tristan dan Ananda baru saja menyelesaikan makan siang mereka. Siang ini, Tristan sengaja memesan menu makan siang spesial dari restoran bintang 5 untuk dinikmati berdua di dalam ruangan kerjanya. Pria itu dengan tegas melarang Ananda turun ke kantin lagi. Ia tidak sudi membiarkan para karyawan pria menatap wanitanya lebih dari 5 detik seperti kemarin siang. "Aku permisi untuk kembali ke meja kerja dulu, ya," ucap Ananda sembari merapikan kotak bekal dan beranjak dari tempat duduknya. Namun, baru saja ia melangkah satu kali, sebuah tangan kekar tiba-tiba melilit sempurna di pinggang rampingnya, menarik tubuh Ananda hingga kembali merapat pada dada bidangnya Tristan. "Eits, mau kemana sih? Buru-buru sekali," bisik Tristan dengan nada manja yang hanya ditunjukkan pada Ananda. "Pekerjaanku masih menumpuk, Tristan," jawab Ananda sambil menghembuskan napasnya secara kasar, menatap sang kekasih dengan tatapan jengah yang dibuat-buat. Tristan terkekeh, mengeratkan pelukannya. "Kau ini terlalu ulet kalau soal urusan pekerjaan." "Haruslah. Karena itu sudah menjadi tanggung jawabku, dan aku tidak mau dicap sebagai karyawan yang suka makan gaji buta oleh orang kantor," tutur Ananda tegas. Tristan tidak membalas argumen itu. Dengan gerakan lembut, ia membalikkan tubuh Ananda hingga keduanya kini berdiri saling berhadapan. Tangan kanan Tristan kemudian bergerak merogoh saku celana bahan yang ia kenakan, lalu mengeluarkan sebuah benda tabung kecil bermerek mewah dari sana. Ananda mengerutkan keningnya bingung. "Hah? Ngapain kamu mengeluarkan lipstik dari saku celanamu, Tristan?" Tristan tidak banyak bicara. Bibirnya mengulas senyum misterius saat membuka tutup lipstik tersebut. Dengan ibu jari yang menyangga dagu Ananda, Tristan mulai memoleskan lipstik berwarna sedikit mencolok itu ke bibir ranum Ananda secara perlahan dan teramat hati-hati. Nanda sendiri mendadak terdiam, terpaku menatap bola mata Tristan yang begitu fokus mendandani bibirnya, hingga ia tidak bisa mengeluarkan protes sedikitpun. Begitu selesai memoles lipstik tersebut, Tristan menutup lipstik tersebut. Namun, bukannya menjauh, wajah tampan pria itu justru merangsek maju. Tanpa aba-aba, ia kembali memempat gut bibir Ananda dengan lumat 4N lembut yang begitu hangat. Ananda seketika membulatkan matanya, terbelalak tak percaya atas aksi gila yang dilakukan oleh Tristan. Baru saja dipoles, kenapa langsung dirusak lagi? Kesal karena pasokan oksigennya kembali ditahan, Ananda dengan nekat memukul pelan bahu Tristan dan memaksa pria itu untuk melepaskan pagut 4N bibirnya. Plop! Tristan menjauhkan wajahnya dengan perlahan, menyisakan jarak beberapa sentimeter saja. "Lepas! Kau jangan gila, Tristan, ini di kantor," protes Ananda setengah berbisik dengan wajah yang sudah sewarna kepiting rebus karena malu dan kesal. "Kenapa kau hobi sekali menciumku secara mendadak, sih?" Tristan justru tersenyum lebar hingga deretan gigi rapinya terlihat, memamerkan ekspresi kepuasan yang teramat sangat. "Aku cuma mau mengetes lipstik yang katanya anti air dan anti luntur yang aku beli di mall kemarin sore. Dan sepertinya, lipstik ini memang sangat bagus karena tidak luntur sedikit pun di bibirmu setelah aku cium," jawab Tristan santai sambil mengasongkan lipstik tersebut ke depan wajah Ananda. Mendengar alasan konyol bin modus dari sang kekasih,
Ananda menatap Tristan dengan perasaan dongkol yang luar biasa. Dengan gerakan menyambar, Nanda meraih lipstik tersebut dari tangannya Tristan, lalu berbalik dan bergegas pergi keluar dari dalam ruangan kerja sang CEO dengan menghentakkan kakinya kesal. Sementara di dalam ruangan, Tristan justru tertawa geli dengan suaranya yang renyah, merasa teramat terhibur setiap kali melihat Ananda jengkel dan marah akibat ulah jahilnya. Mobil sedan milik Andre meluncur mulus memasuki area parkiran basemen gedung Bratadikara Group. Setelah memarkirkan kendaraannya, Andre segera turun dan menyadarkan punggungnya di kap mobil. Ia melirik jam tangan pintarnya dengan guratan cemas yang semakin kentara. Sudah hampir 15 menit ia menunggu di sana, namun batang hidung Indra sama sekali belum menampakkan diri. Andre menghembuskan napas kasar lalu merogoh saku celananya, mencoba menghubungi nomor ponsel Indra. Namun, nada sambung itu terus berdering tanpa ada jawaban dari seberang sana. "Kemana sih ini anak?" katanya genting, gumam Andre tidak sabar. Sementara itu, di dalam mobil mewah yang tengah membelah jalanan kota Jakarta, Bella sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya. Ia menyandarkan kepalanya di sandaran kursi sambil memejamkan mata. Namun, otaknya tidak bisa tenang. Kejadian cekcok di restoran mewah tadi siang mendadak melintas kembali di pikirannya. Bella mengingat dengan jelas saat wanita barbar yang mengomeli dirinya itu sempat meneriakkan nama Indra ketika pria bermasker itu nekat menggendongnya pergi. Tunggu, apakah pria bermasker dan bertopi hitam tadi itu adalah si Indra? Indra pengkhianat sialan yang dulu. Batin Bella mendadak menegang. Namun sedetik kemudian, ia mengibaskan tangannya di udara dan mencemooh pikirannya sendiri. Ah, tidak mungkin. Di dunia ini nama Indra itu ada jutaan. Lagi pula, untuk apa si miskin itu makan di restoran semewah itu? Pasti cuma kebetulan saja. Bella kembali memejamkan matanya dengan rapat. Fokusnya kini beralih pada rencana yang jauh lebih besar dan kejam. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana cara menculik bocah itu secepatnya. Anak haram itu tidak boleh sampai diakui oleh Tante Mutia sebagai pewaris. Seringai licik terukir di bibir merahnya. Setelah 20 menit yang penuh dengan kecemasan berlalu, sebuah mobil minibus tua akhirnya masuk ke area basemen dan parkir tak jauh dari mobil Andre. Indra keluar dari sana dengan napas sedikit terengah-engah. Melihat kemunculan sahabatnya, Andre langsung menegakkan tubuhnya dan menghembuskan napasnya lega yang panjang. "Dra, elo lama banget sih. Bisa lumutan gue nungguin lo di sini." Semprot Andre langsung meluapkan kekesalannya. Indra meringis sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Sorry, Dre, sorry banget. Tadi mobil gue mendadak mogok di tengah jalan. Pas gue cek, rupanya gue lupa isi bensin dari kemarin." Andre langsung melotot tak percaya, tangannya menepuk jidatnya sendiri. "Kebiasaan lama lo gak ilang-ilang, Dra. Elo itu polisi, intel. Masa perkara indikator bensin sampai lupa? Gimana ceritanya kalau pas Elo lagi ngejar penjahat kelas kakap, terus tiba-tiba kendaraan Elo mati mendadak gara-gara kehabisan bensin? Bisa abis lo diamuk komandan, parah lu." "Ya sorry, Dre. Gue kalau sudah panik denger info penting begini emang suka ngeblank kayak gitu," bela Indra dengan wajah memelas. "Alah, alasan klasik kebiasaan lama lo. Ya sudah, ayo kita langsung masuk ke dalam, waktu kita gak banyak." Ajak Andre seraya melangkah mendahului menuju pintu akses lift basemen. Keduanya bergerak cepat menuju lobi utama kantor Bratadikara Group. Sesampainya di sana, Andre dan Indra langsung menghampiri meja resepsionis yang dijaga oleh seorang wanita muda berpenampilan modis. Andre mengetuk meja konter dengan sopan. "Selamat siang. Saya Andre dan ini rekan saya Indra, kami ingin bertemu dengan Tuan Tristan Bratadikara sekarang," ucap Andre formal. Resepsionis itu tersenyum profesional seraya mengecek komputer di hadapannya. "Selamat siang, Pak. Mohon maaf sebelumnya, apakah sudah membuat janji temu dengan Tuan Tristan?" "Belum ada janji, Mbak. Tapi ini urusan yang sangat mendesak," sahut Indra ikut menimpali. "Mohon maaf yang sebesar-sebesarnya, Bapak. Sesuai dengan prosedur ketat di perusahaan kami, jika belum memiliki janji temu resmi,
Tuan Tristan tidak dapat diganggu atau ditemui, jawab sang resepsionis dengan nada menyesal yang dibuat-buat. Mendengar penolakan itu, Andre dan Indra melangkah mundur beberapa pijakan dari meja resepsionis agar tidak menarik perhatian. Dre, Elo sudah coba telepon si Tristan langsung belum dari jalan tadi? Bisik Indra cemas. Sudah gue coba berkali-kali, Dra. Tapi si bos sialan itu sama sekali tidak mengangkat telepon dari gue. Gak tahu deh handphonenya ditaruh di mana, gerutu Andre kesal sambil menatap layar ponselnya yang menampilkan riwayat panggilan tak terjawab. Hadeh, parah amat si Tristan. Jangan-jangan dia sekarang lagi asyik mesra-mesraan sama si Itik di dalam ruangannya sampai-sampai tidak mau diganggu sama siapapun. Ceplos Indra tanpa menyadari volume suaranya sedikit meninggi. Mendengar kalimat mesra-mesraan sama si Itik, sang resepsionis yang jaraknya tidak terlalu jauh langsung mengernyitkan dahinya dalam-dalam. Fokus mengetiknya terhenti seketika. Si Itik, siapa yang dimaksud si Itik oleh mereka? Terus, kenapa mereka mengatakan Tuan Tristan sedang bermesraan dengan si Itik di atas? Batin sang resepsionis bertanya-tanya dengan mata berbinar penasaran. Wah, gosip baru nih. Berarti rumor miring kemarin yang bilang kalau Tuan Tristan itu melenceng alias belok cuma gosip murahan belaka dong. Berarti bos besar kita cowok normal yang doyan perempuan. Oh, syukurlah. Ia tersenyum lega sendirian membayangkan ketampanan bosnya yang tidak sia-sia. Ting. Tak lama kemudian, bunyi denting pintu lift utama terbuka. Sosok Kevin melangkah keluar dari dalam lift dengan beberapa dokumen di tangannya, berniat menuju divisi logistik di lantai dasar. Andre dan Indra yang mengenali postur tubuh sang asisten pribadi Tristan langsung menegakkan tubuh. Pak Kevin, panggil Andre cukup lantang sambil melambaikan tangan kanannya tinggi-tinggi. Kevin menghentikan langkahnya, menoleh ke arah sumber suara. Begitu mengenali siapa yang memanggilnya, raut wajah formal Kevin langsung mencair berganti dengan senyuman ramah. Ia segera menghampiri kedua pria tersebut. Wah, selamat siang. Tumben sekali ada Pak Andre di sini. Dan, ini, Pak Indra, iya. Tanya Kevin mencoba mengingat-ingat sosok pria bermata tajam di samping Andre yang pernah ia temui sekilas. Iya, Pak Kevin. Saya Indra, jawab Indra tegas seraya menjabat tangan Kevin. Pak Kevin, kami berdua harus bertemu dengan Tristan sekarang juga. Ada hal yang sangat penting, serius, dan menyangkut keselamatan seseorang yang harus kami katakan langsung kepadanya di ruangannya, potong Andre dengan nada bicara yang tidak ingin dibantah, menyiratkan situasi darurat. Melihat keseriusan yang pekat di wajah kedua pria di hadapannya, Kevin tidak berani ambil risiko. Ia tahu Andre adalah teman dekat bosnya dan Indra bukanlah orang sembarangan. Baiklah kalau begitu, mari ikuti saya, kita langsung menuju ke lantai 10 menggunakan lift khusus eksekutif, ujar Kevin sigap, membalikkan badannya dan memandu Andre serta Indra untuk segera naik ke ruangan sang CEO. Pintu lift khusus eksekutif berdenting halus menandakan mereka telah tiba di lantai 10. Saat melangkah keluar mengekor di belakang Kevin, netranya Andre dan Indra langsung menangkap sosok Ananda yang tengah duduk tegak, fokusnya menatap layar komputer di meja kerjanya. Menyadari ada langkah kaki mendekat, Ananda mendongak. Andre dan Indra pun kompak melambaikan tangan mereka dengan senyuman tipis. Hai, Nanda, sapa Andre ramah, yang langsung disusul oleh anggukan sopan dari Indra. Ananda terkejut melihat kehadiran dua orang yang sangat penting dalam sejarah masa lalunya itu. Ia memaksakan senyum profesional dan membalas sapaan mereka, Hai, Pak Andre, Pak Indra. Namun, begitu ketiga pria itu melangkah melewatinya, jemari Ananda mendadak kaku di atas papantik. Ngapain si Andre dan si Indra kesini bersama Pak Kevin? Kenapa perasaanku mendadak menjadi tidak enak dan gelisah begini? Batin Ananda cemas, menatap pintu ruangan Tristan yang perlahan tertutup rapat. Di dalam ruangan, Tristan sedang berkutat serius memeriksa laporan keuangan di layar laptopnya. Ketukan pintu memecah konsentrasinya. Pintu terbuka, menampilkan Kevin yang masuk bersama Andre dan Indra. Tristan cukup terkejut melihat kemunculan dua mantan sahabatnya itu secara tiba-tiba di jam kerja. Permisi,
Tuan, tadi saya bertemu dengan Pak Andre dan Pak Indra di lobi lantai dasar. Mereka mengatakan ada hal yang sangat penting dan darurat yang harus dibicarakan langsung kepada Anda, lapor Kevin sigap. Tristan menghentikan aktivitasnya, lalu menatap lekat-lekat wajah Andre dan Indra bergantian. Aura tegang dan serius yang terpancar dari kedua pria itu membuat Tristan maklum bahwa ini bukanlah kunjungan biasa. Tristan menghembuskan napasnya sejenak, lalu melirik asistennya. Baiklah, kau boleh keluar dan kembali ke ruanganmu, Kevin. Tolong pastikan tidak ada yang mengganggu kami. Baik, Tuan, Kevin membungkuk hormat, lalu melangkah mundur keluar ruangan dan menutup pintu kayu yang tebal itu dengan sangat rapat. Setelah Kevin pergi, Tristan bersandar pada kursi kebesarannya, menatap dingin ke arah kedua tamunya. Ada perlu apa kalian berdua datang ke sini secara mendadak? Tanyanya dengan nada suaranya yang cukup datar dan dingin. Merasa suasananya mendadak mencekam, Andre menyenggol keras lengan Indra dengan sikunya. Elo cepetan ngomong, Dra. Elo kan yang lebih tahu awal mula biduk permasalahannya dari tadi. Bisik Andre mendesak. Indra menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara serius di hadapan sang CEO. Maaf, Tristan. Kedatangan kami ke sini bukan untuk mengganggumu. Tapi, tadi saat aku dan kekasihku sedang makan siang di restoran Melia, aku melihat ibumu, Bella, dan seorang pria misterius bertubuh kekar yang mengaku bernama Bon, sedang melakukan pertemuan rahasia di sana. Dek. Jantung Tristan berdesir tajam. Nama Bella dan ibunya yang disebut dalam satu kalimat yang sama selalu berarti satu hal, yakni bahaya. Tristan seketika beranjak dari tempat duduknya. Ia melangkah tegap menghampiri mereka dan mempersilakan kedua pria itu duduk di sofa kulit mewah yang terletak di dekat jendela kaca besar yang menghadap pemandangan kota. Setelah ketiganya duduk saling berhadapan, Tristan menatap Indra dengan mata menyipit tajam. Elo sedang tidak mengada-ada atau bercanda untuk mengalihkan isu, kan, Dra? Tanya Tristan, separuh hatinya masih sulit mempercayai situasi ini. Gue serius, Tristan. Insting intel gue gak pernah salah, tegas Indra mantap. Bahkan demi mendapatkan bukti, gue nekat menaruh alat penyadap mikro di dekat meja VIP mereka sebelum mereka mulai bicara. Dan gue sudah merekam seluruh hasil percakapan rahasia mereka di sini. Indra segera merogoh saku jaketnya, mengeluarkan ponsel, dan menekan tombol play pada berkas rekaman audio teratas. Andre yang belum mendengar isi lengkapnya pun ikut mencondongkan tubuhnya, penasaran setengah mati. Selama sekitar 15 menit, ruangan itu mendadak senyap, hanya diisi oleh suara rekaman audio yang memutar percakapan beracun antara Nyonya Mutia, Bella, dan Bon. Lembar demi lembar rahasia terkuak, termasuk fakta bahwa mereka telah mengetahui identitas asli Ananda dan statusnya yang memiliki seorang anak. Mendengar persekongkolan busuk itu bergulir dari ponsel Indra, rahang Tristan mengeras sempurna. Urat-urat di lehernya menegang, dan emosinya yang tersulut hebat akhirnya pecah. BRAAKK. Tristan menggebrak meja di hadapannya dengan sangat keras hingga cangkir di atasnya berdenting. Kurang ajar. Mama dan wanita ular itu benar-benar berniat untuk memisahkan aku dengan Nanda. Dan sekarang, sialan, Bella sudah tahu kalau si itik buruk rupa itu adalah sekretaris pribadiku. Umpat Tristan murka dengan napas memburu. Betul sekali, Tristan, sela Indra dengan wajah yang tak kalah tegang. Dan entah kenapa, feeling gue mengatakan bahwa Bella sudah mulai curiga kalau anak yang dirawat Nanda adalah anak kandungmu juga. Karena dia tahu betul soal peristiwa malam nahas 6 tahun yang lalu. Gue sangat takut dia akan bergerak nekat untuk mencelakai Nanda dan juga Elvano demi melindungi posisinya. Tristan mengepalkan kedua tangannya dengan sangat erat hingga kuku jarinya memutih dan berkerut. Aku tidak akan pernah membiarkan Bella menyentuh sehelai rambut pun dari Nanda dan Elvano. Jika sampai wanita ular itu berani menyentuh mereka, aku bersumpah tidak akan segan-segan untuk menghabisinya dengan tanganku sendiri. Desis Tristan, memancarkan aura membunuh yang sangat pekat. Melihat kepanikan dan kemarahan Tristan, Andre mengulurkan tangannya, menepuk pelan bahu sang sahabat untuk menenangkannya. Tristan,
Kami berdua datang ke sini karena kami sudah sepakat untuk menebus dosa. Kami siap menjadi saksi kunci atas seluruh kejahatan Bella selama ini. Gue pribadi juga sedang mengumpulkan bukti-bukti konkret mengenai keterlibatan keluarga Bagaskara yang sudah dengan licik membuat perusahaan keluarga gue jatuh bangkrut. Gue siap menanggung segala risikonya, bahkan jika sewaktu-waktu status gue naik menjadi tersangka karena kasus penjebakanmu dengan Nanda 6 tahun lalu. Indra ikut menegakkan tubuhnya, menatap Tristan dengan tatapan mata yang teramat yakin. Gue juga siap bersaksi, Tristan. Seandainya nanti hukum menyeret kami menjadi tersangka atas perbuatan bodoh kami di masa lalu, gue rela jika harus dicopot dari jabatan gue sebagai anggota polisi intelijen. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban dan penebusan dosa gue atas penderitaan yang kalian berdua rasakan. Mendengar pengakuan yang begitu tulus dan berani dari Andre dan Indra, hati Tristan yang tadinya dipenuhi amarah mendadak terenyuh. Ia tertegun, tidak menyangka bahwa kedua mantan sahabatnya yang sempat ia benci setengah mati ini benar-benar telah berubah total dan berani mempertaruhkan karir serta hidup mereka demi melindunginya. Namun di balik itu semua, Tristan diam-diam memanjatkan rasa syukur yang teramat dalam. Jika bukan karena malam naas 6 tahun yang lalu meski diawali dengan cara yang kotor, ia tidak akan pernah memiliki Elvano, dan hubungannya dengan Ananda tidak akan pernah sekuat dan semengikat sekarang. Takdir berdarah itu justru membawa belahan jiwanya kembali. Tristan menghembuskan napas panjang, lalu senyuman tipis yang hangat terukir di wajah tampannya. Ia menepis tangan Andre di bahunya, lalu menggelengkan kepala. Kalian tidak perlu khawatir sampai sejauh itu. Cukup bantu aku dengan menjadi saksi atas kebusukan wanita sialan itu di pengadilan nanti jika waktunya tiba, ujar Tristan dengan nada suara yang melunak. Aku tidak akan mungkin membiarkan kalian berdua mendekam di penjara atau menjadi tersangka. Lagian, aku sudah memaafkan semua kesalahan kalian di masa lalu. Mendengar kalimat pengampunan yang tulus dari mulut Tristan, beban berat yang selama 6 tahun ini menggelayuti pundak Andre dan Indra runtuh seketika. Keduanya merasakan kelegaan yang luar biasa hingga mata mereka sedikit berkaca-kaca. Tanpa komando, ketiga pria bertubuh tegap itu bergerak maju dan saling merangkul satu sama lain dalam sebuah pelukan persahabatan yang erat. Lingkaran persahabatan yang sempat pecah berkeping-keping selama 6 tahun lamanya kini akhirnya telah bertaut kembali dengan utuh. Dengan kekuatan baru ini, mereka kini bersiap bersama-sama untuk menuntaskan dan menghancurkan segala bentuk kejahatan Bella yang sudah terlampau keterlaluan. Bersambung.